Selamat datang kembali teman-teman netizen yang merupakan viewers, supporters, dan juga subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video kali ini saya ingin membahas tentang dua sosok pelatih yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial dan juga di media digital. Yang pertama adalah Ole Gunnar Solskjaer yang merupakan pelatih dari Manchester United. Yang kedua adalah Mikel Arteta yang merupakan pelatih dari Arsenal Football Club. Kedua sosok yang merupakan mantan pemain dari klub masing-masing tentu diharapkan bisa mengantarkan kedua klub tersebut meraih prestasi. Oke, Ole Gunnar Solskjaer sejauh ini sulit untuk meraih prestasi bersama Manchester United. Tapi paling tidak ia sudah sukses mengantarkan Manchester United untuk masuk lagi ke UEFA Champions League walaupun akhirnya mereka tersisih. Dan mereka juga qualify atau masuk ke top 4 zone musim lalu dengan susah payah menunggu hingga game terakhir lawan Leicester City. Tapi paling tidak di sana terlihat bahwa Ole Gunnar Solskjaer dan para pemainnya berjuang habis-habisan hingga game terakhir. Di awal musim ini juga kita tahu performa mereka tidak stabil, mereka banyak kalah di kandang sendiri dan mereka baru saja bisa meraih kemenangan di kandang sendiri lawan Brighton dengan skor tipis 1-0, pertandingan yang sebetulnya tidak berjalan menarik. Dan mereka juga sudah tersisih dari fase grup UEFA Champions League, artinya mereka akan bermain di Europa League. Bagaimana dengan Mikel Arteta? Mikel Arteta juga setelah musim lalu sukses meraih gelar bersama Arsenal Piala FA, kemudian juga ada Community Shield, di mana saya sebagai salah satu fans Arsenal telah menjelaskan dan menegaskan bahwa itu bukan sebuah prestasi yang luar biasa bagi Arsenal. Tapi secara pribadi bagi Arteta betul itu adalah prestasi yang luar biasa karena dalam waktu yang singkat ia sudah bisa meraih gelar bersama Arsenal. Tapi sekarang Arteta juga mendapatkan pressure karena Arsenal sudah sulit meraih kemenangan di English Premier League. Dan juga kesuksesan Arsenal untuk menjadi juara grup dan mempunyai atau memiliki 100% rekor di UEFA Europa League juga saya kira bukanlah sebuah hal yang luar biasa. Karena lawan mereka adalah lawan-lawan ringan. Ya, tidak ada lawan yang kuat di fase grup tersebut. Tapi ya tetap saja itu saya kira dibanggakan oleh Mikel Arteta dan juga oleh beberapa fans Arsenal. Saya bingung juga nih, ada memes juga yang beredar di sosial media bahwa Arsenal hebat, bisa menang terus-menerus di Europa League, bisa mencetak banyak gol. Ya mungkin para fans tersebut lupa bahwa lawan yang dihadapi ini bukan lawan-lawan kuat. Ya, coba bermain di UEFA Champions League musim ini, mungkin bisa lebih parah formnya daripada MU. Ya, MU juga kalah ketika memang Ole Gunnar Solskjaer menerapkan formasi dan taktik yang tidak berjalan dalam beberapa pertandingan terakhir. 2 game terakhir saya kira lawan PSG dan juga lawan Leipzig. Nah, bagi Mikel Arteta kita lihat bahwa taktiknya di English Premier League dan juga di Europa League ini berbeda total. Jika di English Premier League terlihat Arsenal coba untuk membangun serangan dari belakang, membangun serangan secara berhati-hati, dan mencoba untuk lebih awal mempertahankan defense mereka dan juga memadatkan lini tengah mereka. Beda ketika bermain di Europa League. Mereka bisa langsung keluar menekan, langsung mencoba mencetak gol. Ya mungkin di sini juga terlihat bahwa pressure bagi para pemain Arsenal lebih besar di English Premier League karena memang tidak ada lawan yang ringan di English Premier League. Sulit untuk meraih kemenangan terus-menerus di English Premier League. Tidak banyak klub yang bisa melakukan itu. Bahkan MU, City, ya kan di awal musim ini juga tidak stabil permainannya. Ketika kedua pelatih ini sekarang sudah mendapatkan pressure agar timnya bisa meraih kemenangan secara konsisten dan dimulai dengan akhir pekan ini di English Premier League, berarti kemenangan adalah harga mati bagi kedua klub ini. Jika tidak, saya kira kemungkinan besar Ole dan juga Mikel Arteta bisa saja dipecat. Saya mengatakan kemungkinan besar, saya tidak mengatakan pasti. Ya, karena memang saya kira manajemen tentu sudah tidak bisa bersabar lagi. Ya, dengan Arteta dan juga dengan Ole. Karena walaupun mereka kapan-kapan bisa meraih kemenangan pada saat memang tidak diunggulkan, tapi bukan itu poinnya. Poinnya bagaimana konsistensi ini bisa dipertahankan dan juga kedua klub ini berada di papan atas, yakni terus di top 4 zone, agar mereka bisa bermain di UEFA Champions League musim depan. Untuk meraih juara, saya kira itu adalah hal kedua. Yang penting bagaimana bisa berada di papan atas. Nah, untuk game ini kita lihat bahwa Manchester United akan menghadapi lawan yang berat, Manchester City, yang kita tahu dalam beberapa musim terakhir konsisten bersaing di papan atas. Memang kita tahu City musim ini juga terlambat panas
Tapi sekarang kalau saya perhatikan bahwa form City dalam 5 game terakhir mereka tidak terkalahkan saya kira, dan dalam 5 game terakhir tersebut di semua kompetisi mereka tidak kemasukan gol, dan dalam 15 pertandingan terakhir di semua kompetisi jika saya tidak salah mereka hanya kalah lawan Tottenham Hotspur. Nah, artinya kan di sini terlihat bagaimana kemajuan City sekarang ini sudah bisa tercapai ketika Pep Guardiola mulai lebih berani untuk memberikan fokus ke lini pertahanan. Karena tadi seperti yang saya sebutkan teman-teman, bahwa memang kedua tim ini memiliki perbedaan antara City dan juga MU. Di mana City kalau kita saksikan dalam beberapa pertandingan terakhir, memang mereka tidak kemasukan gol karena mereka bermain lebih berhati-hati lagi ketika mencoba menyusun serangan. Dan percaya atau tidak bahwa para pemain City sekarang lebih mencoba mengandalkan fast counter attacking. Mereka mencoba untuk lebih cepat melakukan serangan ketika mereka menguasai bola dalam posisi bertahan. Dan itu yang membuat mereka bisa banyak mencetak gol. Dan seperti yang saya tadi sebutkan bahwa dalam 5 pertandingan terakhir City belum kemasukan gol. Jadi ini saya kira sebuah progres dari City dari segi defensif. Aguero memang sudah fit tapi belum tentu akan bermain di game ini, atau kemungkinan besar akan bermain mulai dari bangku cadangan. Belum tentu juga ia akan masuk di game ini. Tapi dari MU ini yang menarik bahwa Cavani dan Martial dikabarkan tidak bisa bermain. Artinya Greenwood, Rashford mendapatkan kesempatan untuk menjadi goal getter dalam game ini. Yang menarik saya ingin tunggu nih, Pogba main atau tidak. Jika teman-teman menanyakan saya, maka saya kira ada baiknya Pogba diistirahatkan tapi nanti dimainkan ketika situasinya emergency atau situasinya kritis bagi MU yang mungkin ketika mereka tertinggal. Tapi saya berharap bahwa Juan Mata dan Bruno bisa bermain bersamaan di lini tengah. Karena ketika MU melawan tim seperti City yang memiliki pemain-pemain yang mengandalkan kecerdasan, mengandalkan intelligent style of play, ya saya kira Mata dan Fernandes perlu dimainkan. Jadi MU memiliki opsi dalam 2 pemain untuk membagi bola ke depan, dan kita harapkan Fred bisa bermain. Nah, ini saya tidak tahu apakah Dean Henderson ataupun De Gea yang akan bermain, tapi saya kira bisa saja De Gea yang bermain di game yang besar seperti ini. Bagi City, saya kira Kyle Walker akan menjadi pemain yang agresif di lini pertahanan, dan dia bisa menjadi pembeda di game ini jika ia tampil disiplin. Karena seringkali Kyle Walker out of position ketika City melakukan serangan dan ia terlambat untuk turun kembali ke posisi awalnya, dan itu yang memberikan peluang bagi para pemain tim lawan untuk mencetak gol. MU salahnya lawan Leipzig ketika mereka menurunkan 3 center back, ya 2 wing back mereka ini Telles dan juga Wan-Bissaka tidak disiplin untuk kembali ke posisi awalnya, sehingga Leipzig bisa mencetak 2 gol dari posisi yang sebetulnya bisa saja di cover oleh kedua wing back MU tersebut. Nah, kemungkinan juga saya kira MU akan bermain dengan 4 pemain belakang di game ini dan mengandalkan pemain-pemain yang lebih kreatif, karena saya kira mereka tidak akan berani mengambil resiko ya. Saya kira Ole tidak akan berani mengambil resiko untuk bermain defensif lawan City, karena City kali ini tidak mengandalkan goal getter untuk mencetak gol. Ingat loh, Aguero tidak bermain, ya kan? Jadi any player from City can score a goal, apalagi pemain-pemain dari second line. Jadi penting bagi Ole untuk memadatkan lini tengah dan lini pertahanannya. Nah, siapa yang kira-kira bakal menang? Saya kira ini situasi yang sulit bagi kedua tim. Ya, saya perlu menunggu melihat dulu nih starting lineup. Tapi saya hanya mengatakan bahwa jika saja MU kalah, kemungkinan besar nih Ole bisa dipecat setelah game ini. Jadi ini adalah game yang krusial bagi Ole, dan saya kira juga adalah game yang krusial bagi Pep, karena Pep tentu ingin meraih kemenangan setelah musim lalu dalam 2 game di English Premier League ketemu Ole, Pep Guardiola kalah. Ya, jadi saya kira ini pertandingan akan berjalan seru dan kemungkinan besar akan banyak gol yang dihasilkan. Saya kira bisa saja hasil akhir dari game ini berakhir dengan hasil imbang dengan banyak gol yang tercipta. Lawan Burnley ini, ya kewajibannya tentunya bagi Arsenal bukan hanya menang, tapi juga menang dengan skor yang telak. Karena mereka lawan klub yang lemah, yang benar-benar sulit untuk bertahan. Sering kemasukan banyak gol. Tapi masalahnya bagi Arsenal kan cara menyerang mereka ini tidak kreatif. Saya tidak selalu menjelaskan dan menegaskan soal butuhnya playmaker di squad Arsenal, tapi juga bagaimana para pemain ini merancang sebuah serangan. How they pass, ya kan, how they make the movement. Bagaimana caranya mereka menekan para pemain di lini pertahanan mereka dengan mengandalkan pemain-pemain dari second line. Itu tidak selalu kita lihat di game-game Arsenal. Sehingga kita lihat Arsenal hanya bisa menang telak 1 kali di game pertama lawan Fulham. Setelah itu mereka sulit meraih kemenangan, bahkan lawan tim-tim papan tengah pun kemenangannya diraih dengan skor tipis. Ya memang kita tahu bahwa mereka bisa menang lawan Manchester United, but it was a real boring game, okay? Mereka benar-benar mengandalkan
sepak bola defensif dan mencoba untuk menyerang melalui counter attack. Oke, mereka berhasil di game itu, tapi setelah itu kan tidak proven konsistensi mereka. Artinya itu adalah one time lucky lah, sekali saja itu mereka beruntung bisa meraih kemenangan lawan MU. And then what about Auba? Auba sulit mencetak gol karena ia tidak mendapatkan suplai bola. Kedua, ya, ia bermain dengan mengandalkan pola yang sama, selalu saja bergerak dari salah satu sektor flank. Ya, ketika ia ditempatkan sebagai target man, ia menunggu bola tidak ikut terlibat untuk membangun serangan. Jadi jika kolektivitas ini tidak rata dari Arsenal, mulai dari dua fullback mereka dari tengah dan juga dari depan, ya ini sulit bagi Arsenal untuk bisa menciptakan banyak peluang on target. Maka itu dalam tiga pertandingan terakhir Arsenal ya, di English Premier League mereka hanya bisa menghasilkan 2 shot on target. Ini statistik yang sangat mengkhawatirkan dan yang sudah saya tegaskan, ini statistik salah satu calon tim yang bisa terdegradasi, calon degradasi, saya katakan calon. Jadi Arsenal harus bisa memutarbalikkan form mereka dengan kemenangan lawan Burnley ini. Jika mereka tidak meraih kemenangan, ya saya ucapkan good luck to Mikel Arteta jika ia masih bisa bertahan sebagai manajer Arsenal. Bahwasannya Arsenal menjadi juara grup di Europa League, ya tolong itu jangan dibesar-besarkan. Nah, jadi artinya disinilah sekarang momen bagi Arteta untuk meraih kemenangan yang meyakinkan. Memang tidak hanya di game ini, tapi bisa jadi dengan kemenangan yang meyakinkan ini akan menaikkan moral dan kepercayaan diri para pemain Arsenal. Jika teman-teman tanya saya bagaimana prediksi dari game ini, saya kira Arsenal akan menang, tapi Arsenal akan sulit untuk menang dengan skor yang besar. Ya, karena pressure sangat berat bagi Arteta, tentu ia lagi-lagi akan berhati-hati agar timnya minimal bisa meraih kemenangan, tapi saya kira kemenangan dengan margin 2 gol seharusnya bisa mereka raih. Kita tunggu saja bagaimana game dari MU dan juga bagi Arsenal, tapi itu dia yang tadi saya jelaskan di awal bahwa inilah momen yang krusial bagi kedua pelatih tersebut, Ole Gunnar Solskjaer dan Mikel Arteta. Ya, Ole perlu meraih kemenangan, Mikel Arteta juga perlu meraih kemenangan agar posisi mereka untuk sementara aman. No hate, only football, salam sepak bola.